Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pahlawan Kecil. Pangeran Pekik meninggalkan Pasuruan. Kepergiannya diiringi senyuman sinis Temenggung Kapulungan yang sudah mengetahui siapa sebetulnya Pangeran Pekik. Pengecut, betul-betul pengecut. Jadi Pangeran Pekik adalah putra almarhum Raden Joyolengkoro. Tidak kuduga apabila Raden Joyolengkoro punya putra seorang pengecut. Aku sama sekali tidak percaya. Kalau Eyang Giri tidak berbaik hati memeliharanya, sudah jadi apa dia? Dia sudah dididik oleh seorang ulama. Tetapi mengapa ia masih memiliki jiwa pengecut? Tidak kalah licik dengan aku. Kalau dia bertindak pengecut seperti itu, bagaimana dengan anak buahnya? Aku sendiri mulai tidak suka dengan Pangeran Pekik. Dia ternyata bukan putra Eyang Giri. Pantas, Eyang Giri selalu mengumpatnya, selalu tidak suka dengan tindakannya. Iya, tindakan Pangeran Pekik selama ini memang brutal dan ngawur. Gresik rata dengan tanah. Dan sekarang, Pasuruan kalau tidak kuselamatkan, apa jadinya? Aku membela seorang pengecut atau aku berpihak pada Mataram? Ada baiknya aku menengok pada Mataram. Ya, daripada aku mati celaka. Lebih baik aku bergabung dengan Mataram. Menyerah tanpa syarat daripada dihancurkan seperti di Gresik, Renong dan Lumajang. Dan aku melihat orang-orang Mataram tidak berhenti di sana. Ampunkan hamba, Kanjeng Temenggung. Hamba menghadap. Ada apa, Galih Hasan? Ampunkan hamba, Kanjeng Temenggung. Di Winongan, orang-orang Mataram membuat banyak rintangan. Kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Lalu apa yang kau lakukan? Hamba hanya mengamat-amati dan mengawasi pekerjaan mereka. Hamba sudah mengutus para prajurit Pasuruan untuk mengawasi mereka. Lalu bagaimana menurutmu? Nampaknya kita akan menghadapi Kemelut. Kita akan menghadapi mendung tebal, Galih Hasan. Ampunkan hamba, Kanjeng Temenggung. Orang-orang Mataram sungguh ganas dan buas. Penduduk Winongan ketakutan menghadapi para prajurit Mataram yang ganas. Para lelaki dan pemuda di Renong yang menentang. Mereka hangus. Anak-anak, perempuan, dan harta dirampas, dibawa ke Mataram. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Ada baiknya kalau kita memikirkan yang lebih baik, Kanjeng Temenggung. Hamba bukannya takut. Tetapi hamba sungguh ngeri menyaksikan kebrutalan orang-orang Mataram yang bertindak ngawur. Galih Hasan, aku ada pemikiran. Bagaimana seandainya kita mengakui Mataram? Kanjeng Temenggung. Barangkali kau kaget. Tapi aku sudah tidak simpati dengan Pangeran Pekik. Kanjeng Temenggung, itu berarti kita mengkhianati Kanjeng Sunan Giri yang agung. Bagaimana pandangan Kanjeng Sunan pada kita apabila mengkhianati putranya? Galih Hasan, seandainya kita berpihak pada Mataram dan membuka diri, kita tidak berkhianat kepada siapapun. Tetapi kita mengambil suatu sikap. Kita memilih adanya beberapa pilihan. Kita berpihak memilih. Galih Hasan, selama kita masih memiliki kemampuan untuk memilih, ada baiknya kita segera memutuskannya. Mataram atau Surabaya? Pilih salah satu atau meninggalkan keduanya. Dan kita bergabung dengan Panembahan Bukit. Ya, kalau ikut Kanjeng Panembahan, maka kita akan selamat. Kanjeng Temenggung, Eyang Giri masih hidup. Dia adalah junjungan kita.
junjungan seluruh kaulo Jawa. Ya, kau benar. Tapi Eyang Giri sudah sakit-sakitan seperti itu. Aku menerima kabar kalau beliau mengundang adiknya. Ya, ia memanggil Raja Panembahan yang tinggal di bukit. Aku percaya kalau Eyang Giri akan memberikan mandat kepadanya, melanjutkan keulamaannya dan melanjutkan kepemimpinannya. Lalu bagaimana dengan Kanjeng Pangeran Pekik? Tampaknya Kanjeng Sunan Giri sudah tidak menghiraukan Pekik lagi. Pangeran Pekik sudah diberikan mandat untuk menguasai Surabaya. Kanjeng Tumenggung, sebenarnya ada rahasia apa di balik semua ini? Rahasia itu, mengapa dengan gampang Eyang Giri menyerahkan Surabaya kepada Kanjeng Pangeran Pekik? Ternyata Kanjeng Pangeran Pekik adalah putra Raja Joyo Lengkoro almarhum. Galih Asem, pepatih Pasuruan itu pun kaget mendengar berita yang disampaikan oleh Tumenggung Kapulungan. Ia tidak habis pikir jika junjungan mereka selama ini bukan putra kandung Eyang Giri. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Tumenggung? Kita perlu menentukan sikap. Mataram atau Surabaya? Atau kita ada di bawah pemerintahan Kanjeng Ulama Panembahan? Ada 3 pilihan. Iya, terus terang Kanjeng Tumenggung, hamba menjadi bingung. Karena banyak pilihan? Karena hamba ingin menjunjung bumi Pertiwi ini. Hamba menjadi prajurit telah disumpah setia. Haruskah hamba mengkhianatinya? Ini bukan pengkhianatan, Galih Asem. Tetapi ini sebuah pilihan. Pilihan demi kebaikan masa depan kita. Ya. Aku sendiri tidak akan memaksamu. Terserah kepadamu. Aku, Tumenggung Kapulungan, membutuhkan pertimbanganmu. Kalau kau setuju, aku ingin menyerah pada Mataram. Kanjeng Tumenggung, apapun yang dikatakan kepadaku, aku tidak peduli. Aku ingin menyelamatkan diri. Menyelamatkan rakyatku dari ancaman keganasan pedang. Kau mengerti, Galih Asem? Hamba mengerti, Kanjeng. Nah, terima kasih kalau kau mengerti. Kalau begitu, kumpulkan kawan-kawanmu dan renungkan pendapatku ini. Sebelum kehancuran melanda Pasuruan, waktu kita sangat sempit. Hanya 2 kali matahari terbit yang diberikan Tumenggung Surotani kepada kita. Aku tidak tahu apa pendapat Kanjeng Pangeran Pekik nantinya. Aku tidak tahu. Baiklah, Kanjeng Tumenggung. Hamba akan mengumpulkan kawan-kawan dan membicarakan masalah itu. Orang-orang Pasuruan dikumpulkan Tumenggung Kapulungan. Para sepuh dan sentono dalam Kadipaten Pasuruan dihimpun di Wisma Kepatihan. Tumenggung Kapulungan memimpin pertemuan itu. Saudara-saudara, kita dalam keadaan bahaya. Renong dan Lumajang telah dibakar dan rata dengan tanah. Sekarang, kita harus menentukan sikap. Berpihak pada Mataram atau hangus. Aku tidak tahu. Ini pilihan yang berat sekali. Nah, kalau kita memilih Mataram, artinya kita tunduk dan menyerahkan segala pajak dan upeti kepada Mataram. Kalau tidak, nasib kita akan sama dengan Renong dan Lumajang. Dan saudara-saudara juga sudah melihat bagaimana prajurit-prajurit Mataram telah mendirikan banyak rintangan di Winongan. Sementara Kanjeng Pangeran Mangkubumi sudah sampai di Kediri. Bahkan ada sebagian besar pasukan yang dipimpin oleh para wanita. Mereka juga sudah sampai di Wirosaban. Saudara-saudara tahu, daerah Kediri maupun daerah Wirosaban adalah tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat perbentengan Surabaya. Pos-pos Surabaya yang paling strategis. Kalau kita membiarkan masalah ini dan kita larut, maka kita akan binasa. Nah, saudara-saudara, bagaimana? Kita memilih tunduk atau melawan? Hamba Kanjeng Tumenggung, sebagai seorang prajurit, hamba disumpah untuk berjanji setia untuk mengabdi pada tanah dan air. Hamba akan mengabdi dan bela pati. Hamba berani menentang dan hamba berani mengangkat senjata terhadap Mataram. Hamba juga mendukung pendapat Gelagah Ireng. Lebih baik mati daripada kita mengkhianati. Bagaimana dengan yang lain? Ya, lebih baik mati daripada berkhianat. Baik. Sebetulnya aku ada pendapat. Aku lebih baik memilih menerima kehadiran Mataram daripada mengorbankan kawulo alit yang tidak tahu apa-apa. Tapi karena saudara-saudara memilih angkat senjata,
Maka saat ini juga, beritahukan pada seluruh prajurit-prajurit Pasuruan untuk berhimpun. Saudara-saudara boleh angkat senjata. Demikianlah, dalam kebingungan, Tumenggung Kapulungan menerima pendapat anak buahnya. Ia mengikuti mereka untuk angkat senjata menentang Mataram. Sementara itu di Surabaya, Adipati Pekik nampak kebingungan. Ia mondar-mandir ke sana kemari. Setelah pulang dari Pasuruan, ia semakin tidak tenang ketika orang-orang raja daerah dan para pemimpin daerah di bawah wewenang Surabaya berhimpun di Istana Sedekari. Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Kanjeng Pangeran, seluruh adipati di bawah wewengkon Surabaya telah berhimpun. Mereka menanti titah Kanjeng Pangeran. Bagaskoro, aku jadi ragu-ragu. Kau tahu aku telah mengecewakan Kanjeng Romo di Gresik. Sekarang ada masalah yang sama. Dua pilihan yang sulit. Di satu pihak, aku ingin memegang teguh pendirianku sebagai seorang prajurit dan membela Surabaya sampai titik darah penghabisan. Namun di lain pihak, aku tidak ingin Kanjeng Romo kecewa dan sakit hati padaku lagi. Tapi Kanjeng Pangeran, seluruh raja daerah di bawah wewengkon Surabaya telah terhimpun. Mereka telah menanti kehadiran Kanjeng Pangeran. Mereka menunggu titah Kanjeng Pangeran. Kalau Kanjeng Pangeran tidak menemui mereka, lalu apa kata mereka nanti? Lebih parah akibatnya Kanjeng Pangeran. Baiklah Bagaskoro, suruh mereka tunggu sebentar. Aku akan menemui mereka. Adipati Pekik nampak ragu-ragu ketika akan menemui orang-orang dan raja-raja daerah di bawah wewengkon Surabaya yang telah berhimpun di pendopo Istana Surabaya. Saudara-saudara, hari ini saya sengaja menghimpun saudara-saudara di sini. Barangkali saudara-saudara terkejut, atau barangkali saudara-saudara telah tahu apa yang terjadi saat ini. Di antara saudara-saudara, tidak hadir Paman Tumenggung Kapulungan, sebab di sekitar wilayahnya telah terjadi suasana yang sangat panas. Adipati Renong dan Adipati Lumajang juga sudah tidak ada di antara kita. Mereka turut terbakar oleh keganasan orang-orang Mataram. Lalu bagaimana Kanjeng Pangeran? Apakah kita perlu melawannya dan kita angkat senjata untuk ini? Terima kasih Paman Reksodono. Paman tahu sendiri bagaimana sikap orang-orang Mataram. Dan saat ini, kami tahu Pangeran Mangkubumi sudah sampai di Kediri. Ini ancaman buat kita. Untuk itulah, saya pribadi menyuruh seluruh raja di bawah wewengkon Surabaya menghimpun prajurit-prajurit pilihan. Kita harus angkat senjata untuk membela harga diri dan kebenaran. Persenjataan di tempat hamba masih tersisa. Ya, sisa-sisa peperangan di Gresik. Senjata-senjata di loji yang tersisa masih cukup banyak, Kanjeng Pangeran. Hamba bersedia membantu dan mengatur. Terima kasih, Paman Reksodono. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju bila kita menggebuk dengan peperangan? Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba bersedia angkat senjata. Hamba tidak mau dipermalukan oleh orang-orang Mataram. Mataram jauh lebih mudah dibandingkan Surabaya. Sejak Kanjeng Joyolengkoro tiada dalam pralaya Surabaya, maka hamba sendiri sebagai seorang yang mengabdikan diri sebagai prajurit, menyatakan diri untuk angkat senjata menentang Mataram. Terima kasih atas dorongan dan bantuan Paman Ronggolelono. Hamba juga mendukung untuk menentang Mataram. Kuharap semuanya setuju. Bagaimana? Setuju. Ya, kami setuju. Setuju. Maka demikianlah, pertemuan di pendopo Istana Sedekari itu menghasilkan kesepakatan untuk menentang Mataram. Adipati Demang, Adipati Reksodono, Adipati Ronggolelono, Adipati Pesagi, Kiai Patih Joyo Sukonto, Ki Martonegoro dari Sedayu, Adipati Wirosobo dari Wirosaban, Patih Joyo Sentono, Adipati Jogorogo, Adipati Senjoto, Adipati Tuban, dan semua raja-raja kecil yang ada di wewengkon Surabaya ikut angkat tangan dan ingin membela wilayahnya dari ancaman orang-orang Mataram. Terima kasih atas dorongan semuanya. Kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan saya harapkan masing-masing daerah untuk mengirimkan paling sedikit 1.000 orang yang dikirim menjaga Istana Surabaya. Sebab orang-orang Mataram semakin merangsek dan menuju kemari. Saya sudah cemas melihat pasukan Pangeran Mangkubumi di Kediri. Ketika sampai di Ngadiluih, mereka pun sudah mengancam. Memberikan ancaman secara lisan pada pejabat setempat. Ini harus kita hentikan. Dan saudara-saudara bisa kembali ke tempat masing-masing. Perkuat penjagaan, jangan sampai ada yang terlena. Hamba Kanjeng Pangeran. Untuk prajurit-prajurit yang saudara-saudara janjikan, saya harapkan untuk berhimpun di Tanjung Perak.
terutama yang dari Tuban, Sedayu, Wirosaban, Laren, Mojoagung, Lawang, Purwosari, Sukopuro, Probolinggo harus membentengi wilayahnya dengan kuat. Hamba Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran, hamba akan menghimpun pendekar-pendekar dari Madura untuk memperkuat prajurit-prajurit Surabaya. Arek-arek Surabaya akan berhimpun membela sampai darah penghabisan. Terima kasih Paman Ronggololono. Hamba mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Lebih-lebih dalam masa sulit seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita mampu menghadapi Mataram. Paman Gedironggo, Paman Panji Wirobumi. Hamba Kanjeng Pangeran. Aku sampai di sini ingin membuat jebakan-jebakan sampai di Lawang, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Warung Jaya, dan Paman Malang Sumirang sudah menjadi benteng kita di sana. Kita tidak perlu cemas untuk masalah ini. Purwowaseso Kanjeng Pangeran. Hamba dan seluruh prajurit Ponorogo ini akan belo yudo untuk Mataram. Benar, Kanjeng Pangeran. Hamba pun belopati untuk Mataram. Terima kasih untuk dukungan paman sekalian. Untuk saat ini aku menerima kabar baik tentang keadaan di Lumajang dan Renong yang berhasil digebrak oleh Tumenggung Anom Alap-Alap, Tumenggung Anom Barat Tigo, dan Tumenggung Anom Bahurekso. Ketiga Tumenggung Anom di bawah wewengkon Kanjeng Tumenggung Surotani bisa bekerja dengan baik. Nah, kita harus bisa menusuk melalui utara. Tugas Kanjeng Tumenggung Surotani sudah berhasil. Sekarang kita harus menusuk melalui Malang, Wendit, Nongko Jajar, lalu ke Purwosari, Sukerjo, kita ke Keraton. Nah, di Sedekari, kita melihat sejauh mana Pekik melakukan niatnya. Pangeran Peki itu orangnya pengecut, Kanjeng Pangeran. Kita tak perlu takut. Yang perlu kita perhitungkan itu orang-orang seperti Ronggololono dari Surabaya, Tumenggung Kapulungan dari Pasuruan, itu pun pengecut. Berani lidah saya dipotong, dia paling akan mundur dan bergabung dengan Kanjeng Tumenggung Surotani. Ini kalau kita gertak. Dan yang lebih ganas orang-orang Surabaya seperti Adipati Pesagi, Kiai Pati dari Tuban, lalu Ki Mortonegoro dari Sedayu. Mereka ini orang-orang yang berani. Hamba sendiri masih ingat bagaimana peristiwa Pralaya Surabaya hingga Joyolengkoro meninggal dunia dulu. Saya pernah berhadapan dengan Ronggololono, Adipati Pesagi, maupun Martonegoro dari Sedayu. Mereka orang-orang yang ganas. Inilah yang harus kita perhitungkan. Baik, Paman Panji Wirobumi. Kami akan memperhitungkan semua ini. Kita akan memusatkan kekuatan kita di seberang sungai Andoko. Kanjeng Pangeran, mulai sekarang ada baiknya kita mengerahkan rakyat untuk membangun jembatan di Kali Andoko. Untuk prajurit-prajurit kita. Sehingga bisa melintas dengan enak. Gagasan yang bagus, Paman Kinironggo. Aku akan melaksanakan semua ini. Kanjeng Pangeran tidak perlu repot. Hamba yang akan membuat jembatan-jembatan darurat di Sungai Andoko. Terima kasih Paman Kinironggo. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Hamba sendiri akan menggebuk Ronggololono apabila dia sampai di Lamongan. Sebab Ronggololono ini tangan kanan Pangeran Peki yang paling dikjaya. Ya, karena kita tidak diperkenankan masuk ke wilayah Surabaya, maka kita menjadi pagar di luar Surabaya. Mojokerto, Wonoayu, Bangil harus kita kuasai. Baik, Paman Panji Wirobumi. Segera laksanakan. Hamba, Kanjeng Pangeran. Hari ini juga hamba akan mengerahkan prajurit-prajurit hamba ke Mojokerto. Iya, hamba dari sini akan melalui Papar, Dewot, Mojoagung, dan Trowulan. Dan hamba akan istirahat untuk menuju ke Mojokerto. Kalau mereka ingin menyongsong kita dengan perang, hamba akan mengangkat pedang. Tapi kalau hamba mampu membujuk Adipati Mojokerto, ya, mudah-mudahan tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih hebat. Bagus, Paman Wirobumi. Saya sendiri lebih senang kalau tidak terjadi pertumpahan darah.
Peringatkan saja pada orang-orang dan penguasa-penguasa setempat. Dari sini di Papar misalnya, bisa diberitahu supaya peringatan ini didengarkan dengan baik. Di Diwet, Mojo Agung, Trawulan dan semuanya. Secara lisan, kalau mereka tidak mau mendengarkan peringatan kita, satu-satunya jalan, perang. Demikianlah antara Mataram dan Surabaya masing-masing ingin membenarkan diri mereka. Pangeran Mangkubumi mengerahkan orang-orang Ponorogo untuk berada di barisan depan Mataram, Panji Wirobumi, Geni Ronggo, Malang Sumirang, Ponoragi, dan semua orang Mataram yang ada di wilayah timur dikerahkan sedemikian rupa. Panji Wirobumi sangat bersemangat mendapat perintah dari Pangeran Mangkubumi. Demikian pula dengan yang lain. Mereka siap untuk belopati. Paman Panji Wirobumi, Hamba Kanjeng Pangeran. saya harap Paman segera bergerak. Menghimpun semua pemuda yang terlatih dan prajurit-prajurit pilihan. Peringatkan orang-orang yang ingin menentang Mataram. Dia tunduk atau angkat senjata. Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dan Paman Geni Ronggo, Hamba Kanjeng Pangeran. Paman bisa langsung pergi ke Mojo Agung. Peringatkan Adipati Mojo Agung. Tunduk pada Mataram atau angkat senjata. Kalau memang ia menentang Mataram, segera beri tanda bendera merah. Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba akan segera mengerahkan prajurit-prajurit pilihan. Dan hamba sendiri yang akan menemui Adipati Mojo Agung. Demikian pula dengan Paman Ponoragi dan Malang Sumirang. Semua saya harap bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Mulai saat ini juga, kita bergerak. Hamba Kanjeng Pangeran. Tumenggung Anom alap-alap. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Kuminta kau dan Singoranu kembali ke Mataram. Aku tidak bisa meninggalkan Pasuruan. Lebih baik kalian saja yang sowan Kanjeng Sinuwun. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Bawa seluruh rampasan perang dan perempuan-perempuan yang telah kita rampas. Semua harus kau laporkan pada Kanjeng Sinuwun Sultan Agung. Jangan ada yang dikurangi dan jangan ada yang ditambah. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Dan kau, Tumenggung Anom Singoranu. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Kau bisa menemani alap-alap dan setelah itu kau kembali ke sini. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Dan kau, Tumenggung Anom Baurekso. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Kau tetap menemani aku. Dan tetap kau awasi kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Pasuruan. Aku sudah memperingatkan mereka. Tetapi kalau mereka masih tetap berkeras hati, kau boleh melakukan tindakan kekerasan. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Sambil bergerak mundur, kalian bisa melihat keadaan di Malang. Kalau mereka menentang, angkat senjata. Tetapi kalau mereka mengakui kekuatan Mataram, mereka bisa kita ajak berdamai dan tidak ada kerusuhan. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Jangan ada yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan. Tanpa pengawasan saudara-saudara, prajurit-prajurit tidak akan beraturan. Dan aku tidak ingin mendapat laporan negatif di hadapan Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Senopati Ingaloko Ngadurahman. Aku ingin kegiatan kita, operasi kita bersih adanya. Ingat, Kanjeng Pangeran Mangkubumi sudah sampai di Mojo Agung. Sudah sampai di Trawulan dan Jombang. Semua mendapat bantuan dari Paman Panji Wirobumi, Paman Panji Geni Ronggo, Paman Ponoragi, Paman Malang Sumirang. Mereka sudah bergerak dengan cepat. Jadi kita harus mengimbangi prestasi mereka. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Untuk itu, segeralah bawa hasil rampasan perang. Laporkan selengkapnya pada Kanjeng Sinuwun. Dan ingat, Kanjeng Sinuwun mengutus Raden Joyo Suponto mengawasi kegiatan kita. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Siapa yang tidak sungguh-sungguh, siapa yang tidak menunaikan tugasnya dengan baik, ia pantas untuk mati. Dan hal ini banyak yang mengawasi kita. Kita harus saling mendukung. Sekali melangkah, jangan menengok ke belakang lagi. Alap-alap. Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Segeralah kembali ke Mataram. Maka demikianlah setelah alap-alap berhasil merampas Lumajang dan Reno dan memporak-porandakan daerah di sekelilingnya, maka ia kembali ke Mataram dengan membawa rampasan perang. Sementara itu di Istana Mondorogo, Ki Warih sedang menemui orang tua itu. Ki Warih menghadap sesepuh orang Mataram itu dengan penuh kerendah hatian. Kau janur gunung cari panjang mas. Ada apa kau datang kemari? Ampunkan hamba yang sepuh. Hamba jadi serba tidak enak. Oh, cari. Kau seperti baru mengenalku saja. Kau ini seperti ayahmu. Bapakmu dulu kalau menghadap aku juga seperti kamu ini. Yang sepuh, hamba ini hanyalah lumut yang selalu menempel batu. Kalau batunya bergerak, hamba pun akan mengubah musik. Ikut kemana arahnya batu itu bergerak. Kau ini benar-benar merendahkan diri di hadapan Eyang. Sudah,
Katakan, apa keperluanmu? Barangkali Eyang bisa membantumu. Eyang Sepuh, sebelumnya hamba mohon maaf. Sebab pada saat ini negara dalam keadaan perang untuk melebarkan sayap ke wilayah Jawa Timur. Namun hamba juga ada keperluan yang sangat mendesak. Iya, kalau itu memang sangat penting ya katakan saja. Yang pertama, besok pagi hamba ingin menyampaikan seratan hamba tentang Babat Demak. Oh, alhamdulillah. Apabila pekerjaanmu itu telah selesai. Puji syukur kehadirat yang Maha Agung Eyang Sepuh, di mana apa yang hamba lakukan selalu diberkati. Sebelum hamba menyerahkan surat Babat Demak tersebut, apakah salah seandainya hamba menyampaikan rencana keluarga hamba? Rencana apa itu? Hamba bermaksud menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, mungkin 25 hari lagi, hamba ingin merayakan pernikahan Aji Sukmo dan Roro Sunti. Oh. Kalau masalah itu Eyang setuju saja. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bahkan kau punya hajat pun kami tidak kau undang. Kau ini keterlaluan cari panjang mas. Ya. Eyang senang mendengarkan ulem pawartamu ini. Matur nuwun bila mana Eyang Sepuh menyambut dengan hangat hajatan hamba yang akan kami selenggarakan 25 hari lagi. Tidak rame-rame Eyang Sepuh. Hanya membuat bubur merah. Ya, apapun namanya, semua itu wujud ucapan syukur kita pada Gusti Allah. Nampaknya kau menghadapi kesulitan. Barangkali biaya atau waktu penyelenggaraannya atau apa panjang mas. Katakan, barangkali yang bisa membantumu. Benar Eyang Sepuh. Tapi barangkali Eyang Sepuh bisa menjaga rahasia ini. Sejak Mataram ini masih berupa hutan belukar, siapa yang tidak mempercayai Eyang? Eyang ibarat batu, sulit untuk dipecahkan. Sekalipun itu tukang batu, tukang kritik yang mumpuni. Tidak, Eyang akan memegang janji. Rahasia apa itu? Panjang mas? Tentang, kehormatan keluarga kami Eyang Sepuh. Ya, terus lanjutkan. Tentang menantu hamba. Ada apa lagi? Kulihat Roro Sunti baik-baik saja dan bisa mengabdi pada suaminya dengan baik. Bisa ngomong ngasih terhadap cucumu. Iya, ada masalah apa lagi? Ya? Menantu hamba itu sebatang kara. Ia sudah tidak punya sanak saudara lagi Eyang Sepuh. Iya. Aku menangkap apa yang ingin kau sampaikan. Kau butuh seorang wali, ya? Aturun, karena Eyang Sepuh weruh sadurunging winara. Kalau hanya sekedar seorang wali, kalau kau kesulitan mencari wakilnya, aku bersedia dandani. Ki Warih menghaturkan sembah di hadapan sesepuh Mataram itu. Ia terharu sekali karena Eyang Mondoroko tak menutup mata pada permasalahan keluarganya. Kembali ia tenggelam sujud menghaturkan sembah. Saya senang sekali, Kakang. Ada orang yang bersedia menjadi waliku, seorang Sunti yang hina dina. Sunti, janganlah berpikiran buruk pada dirimu sendiri. Biarkanlah pengalaman pahit kita menjadi sejarah. Kau tak perlu berkecil hati. Aku ada di sampingmu. Jikalau tak ada yang mau mengakuimu dan mewakilimu sebagai walimu, aku masih punya kerabat. Orang-orang Kanjeng Tumenggung Indranoto di Demak Bintoro pasti bersedia jika aku minta tolong. Lebih-lebih Paman Puluk Gading. Ia orang yang dekat dengan hidupku saat aku mengabdi di Demak. Kau mengerti maksudku? Terima kasih, Kakang. Kau sangat memperhatikan apa yang tidak pernah terbayang di dalam hidupku. Aku senang sekali. Kau mencurahkan sepenuh hatimu untuk kehidupanku. Karena kau istriku. Walaupun selama ini Kakang belum pernah menjamahmu. Namun kau tahu betapa suci hatiku. Setelah perayaan pernikahan kita bisa melalui hari-hari baru. Aku telah berjanji dalam hidupku sendiri untuk tidak mengotori hidupmu. Kakang Sukmo. Roro Sunti, janganlah merasa tercela
apabila saat ini kita belum pernah melakukan smarana. Iya, laku asmara hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang telah berstatus suami istri. Sekalipun kita telah diberkati di hadapan Nenek Sorok. Namun aku memegang teguh pada janjiku sebagai seorang kesatria sejati. Dan ajaran suci Nyai Sorok akan tetap kupegang, Sunti. Aku mengerti, Kakang. Aku mengerti. Ya, kita senantiasa bersama adalah anugerah Tuhan yang Maha Agung. Adalah kehendaknya, sehingga kita senantiasa merasakan indahnya hidup ini. Kakang, Sunti seorang yang bodoh. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sunti, aku menyadari apa yang dinamakan semara atau asmara selalu berhubungan dengan sedikitnya dua orang. Ada yang mencintai dan ada yang dicintai. Tak bisa mencintai diri sendiri. Dengan kata lain, bagaimana mungkin mendidik seseorang supaya ia memahami masalah ini? Kita telah bersama dan kita saling mencintai. Inilah asmara. Kakang, aku mendapatkan kekuatan apabila dekat denganmu. Tanpa ada kekuatan, tak ada daya lebih yang dinamai semaranala. Dengan kekuatan itu, kita akan mendapatkan kenikmatan. Inilah yang banyak dilakukan oleh pasangan muda-mudi. Laki-laki dan perempuan melakukan senggomoromo. Ajimak saresmi. Oh, Kakang. Kakang Sukmo. Sunti, apabila kita melakukan ajimak, maka kita akan memperoleh kepuasan, memperoleh kenikmatan, akan memperoleh kebanggaan, akan memperoleh kemenangan dan kelepasan. Dan bukan hanya mendapatkan kobaran api asmara, yang sebenarnya adalah kekuatan yang bisa membuat kita mengalami dan memberi semangat kekuatan dan selalu merasa muda. Kita akan selalu tertarik satu sama dengan yang lain. Kakang, kukira aku sudah tidak bisa mendapatkan semua itu. Dan dengan kesabaran yang kau ajarkan kepadaku, aku bisa lebih banyak mengenal hakikat diriku. Sesungguhnya, dalam kehinaanku, banyak orang yang mengulurkan tangan menolongku. Dan kau sungguh terhormat dalam pandangan hidupku, Kakang. Iya. Seandainya negara kita dalam usaha mengembangkan sayapnya keluar, aku ingin merayakan perkawinan kita ini dengan besar-besaran, Sunti. Tetapi kuharap kau bisa tahu pemikiranku dan mau menerima apa yang kulakukan. Kakang, aku tahu dirimu. Siapa engkau? Tidak ada yang lebih mulia dari apa yang kau lakukan, Kakang. Dari aku yang hina ini, kau berikan semangat dan kekuatan. Ayah telah minta pada Yang Mandoroko untuk menjadi walimu dan menjadi naib sekaligus, menjadi ujung lidah kita. Tak ada yang lebih dari itu. Sunti, aku ingin ke keraton menghadap Kanjeng Sinuwun. Hati-hati, Kakang. Ya, semoga Mas Cokro mengerti dengan langkah-langkahku. Pada saat ini orang-orang yang diutus Kanjeng Sinuwun katanya telah sampai di istana. Untuk itu, aku harus ikut mendengarkan pada pesaunan kecil. Baiklah, Kakang. Pergilah dengan doa restuku. Ya. Aji Sukmo mencium dan membelai kening Roro Sunti sebelum akhirnya meninggalkan perempuan cantik itu yang berlinang air mata. Mereka beberapa saat saling berpandangan. Lalu Sukmo membalikkan badan dan pergi. Dalam waktu sekejap, ia lenyap di antara tembok-tembok istana. Terima kasih atas segala laporanmu, Tumenggung Anom Alap-Alap. Kukira ini merupakan kerja baik jikalau kau telah menggebuk Renong dan Lumajang. Ya, aku senang sekali. Dengan demikian kita telah memberikan bahan pemikiran untuk Paman Peki. Kasih hinggihan, Kanjeng Sinuwun. Pada saat ini, hamba juga telah membawa rampasan perang, para perempuan cantik, dan harta benda yang bisa kami kumpulkan, yang kami anggap layak untuk kami persembahkan kepada pemerintahan Mataram. Persembahanmu kuterima dan akan kupergunakan untuk perlengkapan persenjataan. Apakah ada pesan lain yang disampaikan Kanjeng Tumenggung Surotani? Hamba Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Tumenggung Sepuh Surotani mengharapkan agar Kanjeng Sinuwun sudi mengutus Kanjeng Pangeran Indronoto yang ada di Demak Bintoro untuk membuka loji-loji bagi orang-orang Belanda di Pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kita bisa membuka kemungkinan untuk mendapatkan senjata-senjata baru dari orang-orang Portugal maupun orang-orang Belanda yang berlabuh di sana untuk mengambil rempah-rempah dan beras. Usulan Paman Surotani kuterima dan akan kupertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Silakan Tumenggung Anom Barat Tigo. Hamba Kanjeng Sinuwun.
Setelah hamba mengaturkan rampasan perang dan melaporkan semuanya ini bersama rekan hamba, Tumenggung Anom Alap-Alap, maka perkenankanlah hamba untuk segera kembali mengikuti jejak Eyang Mangkubumi yang saat ini bermarkas di Kediri. Dan pada waktu kami mundur dari Renong dan Lumajang, kami sudah melihat bagaimana keadaan di daerah Malang. Nampaknya mereka belum memberikan kepastian tentang keberadaan mereka. Artinya, mereka belum menampakkan diri ketika kami ada dan ingin menggebrak. Apakah Tumenggung Malang tidak menemui Tumenggung Anom Singoranu maupun Tumenggung Anom Alap-Alap? Mereka nampaknya sudah ketakutan mendengarkan bunyi peperangan dan keganasan prajurit-prajurit Mataram yang merebut Renong dan Lumajang. Bagus kalau begitu. Aku percaya kepadamu, Tumenggung Anom Singoranu. Usulanmu kuterima. Dan saudara-saudara bisa kembali ke Jawa Timur. Apa yang saudara-saudara lakukan mendapatkan penghargaan yang berarti dari pemerintah Mataram, dan semua ini kucatat. Kukira pasawanan kecil ini sampai di sini. Tetapi sebelum semuanya undur dari sini, saya mohon Kang Mas Aji Sukmo tetap tinggal di sini. Aku ingin bicara. Hamba Kanjeng Sinuwun. Setelah Alap-Alap, Baratigo dan orang lain yang sebo di pasawanan kecil itu undur dari hadapan Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Ngadurahman, tinggallah Sultan Agung dan Aji Sukmo. Kang Mas Sukmo, hamba Kanjeng Sinuwun. Sebelum semuanya berlanjut, aku mendengar kau ingin merayakan pernikahanmu dengan Roro Sunti. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu biaya dan perayaan di istana ini? Matur nuwun Kanjeng Sinuwun atas segala perhatian Kanjeng Sinuwun. Hamba hanya ingin membuat bubur merah saja, supaya orang-orang sekeliling hamba tahu kalau kami adalah keluarga yang diberkati. Oh, jadi kau tidak akan merayakan pernikahanmu secara besar-besaran? Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba tak ingin melakukan sesuatu yang tidak berguna. Sultan Agung mengerutkan dahinya. Ia tak tahu apa yang dimaksudkan Aji Sukmo mengatakan melakukan sesuatu yang tak berguna. Aji Sukmo kembali menghaturkan sembah. Ada sesuatu yang tersimpan di balik ungkapannya. Aku belum paham, Kang Mas. Apa yang kau maksud melakukan sesuatu yang tidak berarti? Bukankah pernikahanmu dengan Roro Sunti merupakan sesuatu yang mulia? Ayo, katakanlah padaku. Kanjeng Sinuwun. Kang Mas Sukmo, rasanya sangat kaku apabila kita bicara seperti ini. Ayolah kita jalan-jalan ke Taman Proboyekso. Aku minta kau jangan memanggilku Kanjeng Sinuwun. Rasanya ada jarak di antara kita. Aku lebih senang jika kau memanggil Mas Cokro. Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Kang Mas, panggil aku Mas Cokro saja. Ayo, kita berjalan-jalan ke Proboyekso sambil membicarakan ini. Aku tidak ingin hubungan di antara kita menjadi kaku seperti ini. Mas Cokro, terima kasih atas perhatian Mas Cokro. Kita begitu intim seperti saudara Sinorawati. Oh, bukankah begitu Kang Mas Sukmo? Aku senang sekali kau sangat memperhatikan keluargamu. Tapi aku tidak setuju kalau kau bilang bahwa apa yang kau lakukan itu merupakan sesuatu yang tidak berarti. Ya, aku tidak setuju. Mas Cokro, Mataram dalam keadaan darurat. Kita dalam keadaan perang. Kita sedang melakukan pelebaran kekuasaan ke wilayah Jawa Timur. Apakah pantas? Apakah layak dalam suasana tegang seperti ini hamba melakukan pesta besar-besaran hanya untuk merayakan pernikahan hamba? Kang Mas Sukmo, apapun yang kau lakukan tidaklah sesuatu yang tercela. Kau pantas mendapatkan itu semua. Aku lihat tidak ada seorang Senopati Anom yang begitu sederhana hidup di hadapanku. Kau seorang pemuka Mataram, Kang Mas Sukmo. Jadi kau tidak salah apabila mengadakan pesta sekalipun negara dalam keadaan perang seperti ini. Tapi kau tahu sendiri bahwa kita bisa menghadapi orang-orang Jawa Timur. Terima kasih atas perhatian khusus Mas Cokro. Tapi hamba tetap berpendirian
untuk tidak merayakan pernikahan hamba besar-besaran. Hamba ingin yang sederhana saja. Iya, kalau itu yang kau inginkan, baiklah. Aku mengerti. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Hamba, Mas Cokro. Aku ingin supaya kau tetap ada di dekatku. Aku mendengar berita yang kurang mengenakkan. Ada apa, Mas Cokro? Kang Mas Sukmo, nampaknya ada orang aneh yang muncul di Wiro Saban. Maksud Mas Cokro? Orangku memberikan catatan khusus mengenai masalah ini. Ayo Kang Mas, kita temui dia. Kanjeng Sinuwun. Raden Joyo Suponto, aku ingin kau menceritakan apa yang kau lihat di hutan Wiro Saban. Hamba Kanjeng Sinuwun. Selain hamba sendiri melihat kehadiran orang aneh di sana, rekan-rekan hamba dan prajurit-prajurit pilihan, prajurit-prajurit Telik Sandi yang bersama hamba, menyaksikan seseorang prajurit yang memiliki kemampuan lain di atas rata-rata prajurit. Apakah ia memiliki ajian pamungkas? Kang Mas Sukmo, nampaknya orang itu benar-benar ganas dan tidak tahu perasaan. Siapa saja yang ada di dekatnya tidak akan diberi ampun. Ia tinggi besar, gagah, dan bagaimana ciri-cirinya? Anehnya, ia menggunakan topeng kulit yang dikasih jelaga hitam. Kami tidak jelas melihat wajahnya yang sangat aneh ketika ia memukul mundur orang-orang Mataram. Setelah itu, ia lenyap dan tidak tahu kemana ia pergi. Inilah yang ingin kuselidiki, Kang Mas. Kalau Kanjeng Sinuwun tidak keberatan, hamba sendiri yang akan berangkat. Tidak. Sebelum mendapat kejelasan, saya tidak ingin Kang Mas menjadi tumbal. Saya ingin mendapat keterangan yang lebih lengkap mengenai orang aneh itu. Nanti setelah hari perayaanmu, kau baru kuizinkan, Kang Mas. Kanjeng Sinuwun, ini bisa membahayakan keselamatan prajurit-prajurit Mataram. Memang benar apa yang diceritakan oleh Raden Joyo Suponto, seorang juru perang. Ia menceritakan seorang prajurit aneh muncul di medan laga saat terjadi pertempuran di Kediri. Prajurit-prajurit Mataram, jangan sewenang-wenang. Hadapilah aku. Aku tidak akan membiarkan kalian semena-mena. Ayo, majulah. Di sana, jangan hanya besar mulut. Hadapilah aku. Ini Ronggo. Kau memang prajurit sejati, tapi sayangilah nyawamu. Jangan paksa aku menamparmu hingga kepalamu hancur berantakan. Sombong sekali kau. Aku tidak akan membiarkan mulut besarmu di sana. Siapa namamu? Beritahukan kepadaku. Dan di mana sanak saudaramu? Supaya aku memberitahukan mereka tentang kematianmu. Tidak tahu diri. Kau lihat. Berapa puluh prajurit anak buahmu yang telah mati di tanganku. Dan sekarang kau menantangku. Terimalah sapuan-sapuanku. Aku harus menghentikan pertarungan ini. Nampaknya tidak seimbang. Geni Ronggo bisa celaka, dan aku tidak akan membiarkan orang itu mabuk. Aku harus memperingatkan Geni Ronggo akan menyingkir. Hanya sejauh itu kemampuanmu, Geni Ronggo. Aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Aku tidak akan mengizinkan orang-orang Mataram seenaknya. Hadapilah orang yang memiliki kekuatan sama. Paman Geni Ronggo, bukan lawan. Kanjeng Pangeran. Dengarkan saya, Paman. Kanjeng Pangeran, hamba ingin menangkap orang itu. Sabar dulu, Paman. Siapa orang itu? Mulutnya lancang sekali, Kanjeng Pangeran. Ya, sejak kemarin aku memperhatikan gerak-geriknya. Siapa orang itu? Dia menutupi matanya, menutupi hidungnya. Hanya mulutnya yang terbuka. Ia mengenakan pakaian prajurit. Aneh. Dari mana ia datang? Aku telah menyuruh orang-orangku mengikutinya. Kanjeng Pangeran, kita harus menyingkirkan orang itu. Puluhan prajurit ambruk dikelahkannya. Dengan kepala berhamburan. Sekali sambaran tangannya, maka remuklah kepala prajurit. Untuk itu, aku tidak ingin kau mati konyol. Kau masih kuperlukan untuk menghadapi orang itu.
kita harus mengenakan tameng baja. Kita harus menggunakan ajian kulit wojo jika tak ingin celaka. Hamba khawatir kalau sampai ia berhadapan dengan Kanjeng Tumenggung Surotani, ia bisa memporak-porandakan semuanya. Kita harus memasang jerat untuknya. Ayo, kita ikuti kemana dia pergi. Pangeran Mangkubumi sangat penasaran dengan kehadiran prajurit aneh yang belum dikenalnya itu. Dengan orang-orang pilihannya, ia meminta untuk terus mengawasi prajurit Sakti Mandraguna yang telah menyebarkan maut di antara prajurit-prajurit Mataram itu. Aneh, ia begitu cepat melesat, Kanjeng Pangeran. Oh, nampaknya ia menuju perbentengan orang-orang Jawa Timur ini. Ia menuju ke Mojo Agung. Kita harus mengejarnya. Kanjeng Pangeran, jelas ini orang yang berpihak pada Pangeran Peki. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Barangkali ia tidak mau Renong dan Lumajang kita hancurkan. Ini sangat berbahaya terhadap Tumenggung Surotani. Mau tidak mau, ia akan menghadapi persoalan berat. Apakah hamba harus menemui Kanjeng Tumenggung Surotani supaya berhati-hati? Kukira itu tidak perlu, sebab ia sudah lebih dahulu menghadapi orang itu. Jelas, pendekar aneh itu memperingatkan kita bahwa orang-orang Surabaya masih memiliki jagoan-jagoan pilih tanding. Hanya itu barangkali yang ingin disampaikan orang aneh. Kita tidak mencegahnya, Kanjeng Pangeran. Kita atasi bersama, jangan khawatir. Kisanak, berhentilah. Sejak tadi aku mengikutimu. Berhentilah pada sejenak. Kisanak, menghadaplah kemari. Aku ingin kau melihatku. Dan aku ingin kamu berkenalan denganku. Aku tahu. Kau berpihak pada orang-orangku. Untuk itu, aku mengucapkan banyak terima kasih. Siapa dirimu? Dan mari kita saling berjabat tangan. Aku, Ronggo Lelono yang dipercaya Kanjeng Pangeran Pekik, yang Gulawendah telatah Surabaya ini. Baiklah, Kisanak. Jika kau tidak mau kita saling berkenalan, aku mengucapkan banyak terima kasih atas peranmu mengatasi orang-orang Mataram. Dan dengan demikian, banyak orang-orangku yang selamat dari amukan dan keganasan orang-orang Mataram. Kisanak. Biarlah angin menjawab pertanyaanmu. Biarkanlah angin membicarakan tentang orang-orang yang kau pertanyakan. Biarkanlah semua bicara tentang kegelapan yang datang, tentang kegelapan yang menghantuimu. Aku adalah pengembara jalanan yang tidak pernah disapa. Sapalah angin, sapalah dedaunan yang berterbangan. Kau akan tahu siapa diriku. Kisanak. Kisanak. Aneh sekali. Mengapa orang itu tidak mau ku kenal? Tak mau membalikkan badannya. Hidung dan matanya tertutup kain hitam. Ia memakai topeng. Aneh. Aneh sekali. Aku harus menyampaikan masalah ini pada orang-orang kepercayaan Kanjeng Pangeran Pekik. Iya. Aku harus menemui Kanjeng Tumenggung Wirosobo. Maka demikianlah, saat Ronggo Lelono tidak disapa oleh Kolo Cokro, ia pun melangkah menuju ke Wirosaban. Sementara itu, di Kadipaten Wirosaban, Wulan dan Pandansari menemui Tumenggung Wirosobo. Kisanak, aku tidak mengundang kalian. Siapa sebenarnya kalian berdua, hingga tiba-tiba datang di tempat pribadiku? Kanjeng Tumenggung Wirosobo, kalau ingin tahu namaku, aku Dewi Maut. Dewi Maut? Iya, dan kawanku di sebelahku ini, Raden Ajeng Wali. Oh, Raden Ajeng Wali. Siapakah kalian? Aku belum mengetahui siapa kalian. Kau tidak perlu tahu siapa kami. Tapi kau tentu tidak akan melupakan Dewi Maut. Ya, Paman Wirosobo, bersiap-siaplah. Jika engkau mengangkat panji-panji Wirosaban dan mengibarkan panji-panji Surabaya, artinya engkau menentang kami. Tetapi jika engkau mengibarkan bendera putih, menyambut orang-orang Mataram, maka di Wirosaban ini akan aman. Jangan kurang ajar. Apakah benar kau mewakili orang-orang Mataram? Paman Wirosobo, Renong dan Lumajang hanya sekedar contoh. Juga Gesik, hanya sekedar contoh. Jikalau Paman Wirosobo tidak mendengarkan teguran kami, nasib Wirosaban sama dengan Gesik, sama dengan Renong dan Lumajang. Kau mengancamku?
Kami tidak mengancam, Paman. Tetapi jika Paman tidak mendengarkan kami, Paman akan tahu akibatnya. Kalau kalian adalah benar-benar wakil dari Mataram, aku ingin lihat sendiri lencana dari Kanjeng Sultan Agung Senopati Ingalogo Ngadurahman. Aku ingin tahu, apakah kalian membawa lencana itu? Paman Wirosobo, aku tidak membawa lencana apapun. Aku hanyalah sekedar membawa berita ini kepadamu. Berita ini bisa berakibat baik dan buruk terhadap dirimu sendiri maupun terhadap rakyatmu. Benar, Paman. Jikalau tidak mendengarkan berita ini, akibatnya Paman dan seluruh rakyat Wirosaban ini yang menanggung akibatnya. Dan Ajeng, lebih baik kita segera pergi dari sini. Paman Wirosobo, kami mohon pamit. Dewi Maut dan Ajeng Walik. Dewi Maut dan Dewi Walik mengaku sebagai utusan Sultan Agung. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah mempercayainya. Paman Wirosobo. Oh, Dimas Ronggolelono. Ada apa ini? Apakah kau melihat orang yang aneh melintasi wilayahmu? Maksudmu? Dua perempuan yang memakai pakaian laki-laki? Oh, bukan. Tetapi lelaki tinggi besar, mengenakan topeng. Iya. Ia menutupi mata dan hidungnya. Aku tahu benar. Bibirnya hitam dan pecah-pecah. Ia seperti gelandangan. Tetapi ia telah membantu orang-orangku melawan orang-orang Mataram. Aku tidak tahu orang itu. Tapi kalau dua orang yang mengaku Dewi Maut dan Dewi Walik, aku baru saja menemui mereka. Apa, Kakang? Aku baru bertemu dengan Dewi Maut dan Dewi Walik. Kakang, apakah kau tidak tahu siapa Dewi Maut dan Dewi Walik itu? Kau tak tahu, Kakang? Maksudmu? Dewi Maut adalah bekas orang kepercayaan Pangeran Joyorogo. Kalau begitu, dia adalah... Iya, dia tentu orang kepercayaan Sultan Agung. Dan dia pasti berpihak pada Mataram. Jadi, benar-benar mereka utusan Sultan Agung? Paman Wirosobo, apa yang dikatakannya kepadamu? Apa yang dikatakan dua orang itu, Kakang? Mereka bilang, kalau aku tidak mengakui Mataram, nasib Wirosaban akan sama dengan Gresik. Sama dengan Renong dan Lumajang. Wah, mereka mengancam kita, Kakang. Jika benar-benar terjadi, perang besar tak bisa dihindari. Tapi aku tidak akan mundur. Aku tidak akan mundur, Paman. Nyawaku ku pertaruhkan demi Surabaya gemilang ini. Tumenggung Ronggolelono terkejut sekali dan ia mengerutkan dahinya. Ia tidak percaya mendengar apa yang disampaikan oleh Tumenggung Wirosobo. Dadanya berdesir, seakan-akan jantungnya mau pecah. Jadi, kau baru saja didatangi orang Mataram, Kakang Tumenggung. Benar, Dimas Ronggolelono. Aku tidak percaya dengan orang itu. Dia datang mengaku sebagai Dewi Maut dan Dewi Walik. Dan sekarang, kau menjelaskan bahwa Dewi Maut adalah bekas orang kepercayaan Joyorogo yang memberontak terhadap Jolang. Ini jelas ada kaitannya dengan Mataram. Lalu apa yang harus kita lakukan, Dimas Ronggolelono? Sekarang kita harus menghubungi kawan-kawan kita. Jangan sampai mundur selangkah. Kita harus menemui Adipati Pesaki, Paman Martonegoro, agar mereka mengerti jika ancaman Mataram sudah ada di depan mata. Ayo, malam hari ini juga kita menemui Paman Martonegoro. Jadi, kalian telah diancam oleh orang Mataram agar mengakui kekuasaan Sultan Agung. Benar, Kakang. Dan anehnya, mereka dua orang perempuan itu berbusana laki-laki, mengingatkan keras kepadaku. Kalau aku tidak mengakui kekuasaan Mataram, maka Wirosaban akan diratakan dengan tanah seperti di Gresik, Renong, dan Lumajang. Lalu, apa yang harus kita kerjakan selain angkat pedang? Sampai titik darah penghabisan, aku akan membela Surabaya. Aku tidak akan pernah mundur selangkah pun. Sejak kecil, aku dilahirkan di sini. Aku telah menghimpun arek-arek Madura dan sudah punya jago yang bisa kuandalkan.
Kakang Ronggo, apa maksudmu dengan seorang jago? Aku telah melihat kehadiran seseorang yang berpihak pada kita waktu pertempuran terjadi di Mojo Agung. Kami melawan Pangeran Manggubumi dan orang-orangnya. Dan aku melihat Keni Ronggo, orang Ponorogo itu ada di depan. Aku sengit melihatnya. Namun, kuakui kami kalah besar. Hingga pasukanku terpukul mundur. Tapi pada saat kritis itulah, aku mendapat kawan baru. Kawan asing yang juga aneh. Aku menemukan seorang pendekar pilih tanding yang mampu menampar musuh-musuhnya hingga kepalanya hancur berantakan. Ronggo Lelono, kau tidak bohong? Mengapa kau tidak mengajak pendekar itu kemari? Aku juga ingin berkenalan dengannya. Itulah yang juga menjadi kesulitanku, Paman. Aku pun tidak bisa berkenalan dengannya. Ia lenyap begitu saja saat aku ingin berkenalan. Entah di mana saat ini ia berada. Yang jelas, ada yang membela di pihak kita. Dan kita harus terus maju. Orang-orang Surabaya benar-benar marah saat Mataram semakin mengamuk dan mengancam keselamatan dan kewibawaan serta kebesaran mereka. Mereka benar-benar beruntung karena ada orang yang berpihak kepadanya. Pada saat itu, orang yang dibicarakan sampai di Pasuruan. Aku akan membantu kalian apabila kalian mengangkat senjata terhadap Mataram. Kisanak, siapakah dirimu? Aku mendapat laporan. Kau membantu Paman Ronggo Lelono di Mojo Agung. Sekarang kau tahu siapa diriku. Aku di pihak kalian. Kali Asam, Gelagah Ireng, dan Gelagah Biru. Aku ada di pihak kalian. Kau di pihak kami. 2 kali matahari terbit itulah waktu yang diberikan junjunganmu. Dan nampaknya itu terlalu sempit. Aku senang kalian menyiapkan prajurit-prajurit pilih tanding untuk menyongsong orang-orang Mataram. Baik, aku ada di depan kalian. Kalau orang-orang Mataram datang, aku akan membantu. Kang Gali Asam, kemana orang itu lenyap? Aku menjadi curiga, dan aku sedikit pun tidak percaya. Ya, ini jebakan. Ini jebakan. Kita jangan mudah terpancing. Benar. Kita tidak boleh terpancing dengan orang yang menyebarkan isu seperti itu. Aku sendiri melihat keganasan orang-orang Mataram. Tapi bisa kemungkinan ia berkata benar. Lalu siapa yang membantu Paman Ronggo Lelono? Jika kalau bukan dia. Pendekar asing yang menutupi wajahnya. Yang menutupi mata dan hidungnya dengan topeng hitam. Gelagah Ireng. Dan kau, Gelagah Biru. Iya, Kakang. Sekali lagi kuperingatkan. Jangan terpancing dengan omongan-omongan kosong orang yang tidak kita kenal. Kita telah sepakat untuk menghadapi Mataram dengan perang. Kalau ia membantu, silakan. Biar ia membantu. Tapi kita tidak boleh terpancing. Kita harus hati-hati. Apakah tidak lebih baik kita menyampaikan masalah ini pada Tumenggung Kapulungan? Kanjeng Tumenggung harus tahu masalah ini. Tidak. Aku tidak setuju. Bagaimanapun juga, sebelum ada kejelasan tentang orang itu, aku tidak mau Kanjeng Tumenggung tahu masalah-masalah yang belum beres. Nah, saudara-saudaraku, Kanjeng Tumenggung dalam keadaan bimbang. Ia cenderung untuk menunduk. Sedangkan kita, yang dilahirkan sebagai prajurit, pantang bagi Galih Asem untuk menyerah. Aku juga tidak akan menyerah, Kakang. Sama. Aku pun tidak akan menyerah. Ya, aku tidak akan menyerah. Galih Asem, Gelagah Ireng dan Gelagah Biru serta para kesatria Pasuruan lainnya tidak mau digelisahkan oleh orang-orang yang tidak dikenal yang ingin berpihak padanya. Kita tinggalkan Pasuruan, kita menuju ke Istana Mataram, di mana Sultan Agung Senopati Inggalogo sedang bersemadi di Sanggar Pamujan. Bila nyawaku sebagai tumbalnya, aku rela menyerahkannya. Mataram akan kubela sampai titik darah penghabisan, dan aku bergantung kepadamu, Kanjeng Ratu Mas. Kang Mas Prabu,
kobaran perang akan melebar dan Mataram akan menjadi sorotan banyak tokoh-tokoh kesatria. Jawa Timur akan menjadi kancah peperangan yang luar biasa. Kau harus mencegah adanya banjir darah. Nimas Ratu, apa yang harus kulakukan untuk mencegahnya? Sementara pukulan demi pukulan dan pertempuran tidak bisa dihindari. Mereka tidak gentar dengan bedil, senapan, pedang, tombak, dan keris. Mereka tidak takut pada apapun. Gunung Merapi ada kawahnya. Gunung Merapi punya asap dan kabut. Tak ada asap kalau tak ada api. Demikian pula sebaliknya. Jikalau Mataram ini sebagai apinya, biarlah Surabaya menjadi asapnya. Mataram akan berkibar. Tapi kau harus lebih bijaksana dalam menghadapi para ulama. Oh, iya. Aku mengerti. Aku akan mencoba menyusun strategi yang lebih baik untuk mengalahkan orang-orang timur. Aku berjanji untuk menghindari pertumpahan darah. Kang Mas Prabu, jikalau Kang Mas Prabu bisa menghindari kobaran perang yang akan melebar itu, maka Kang Mas Prabu akan menjadi tonggak dan pegangan bagi seluruh Kawulo. Ingatlah, Mataram harus tetap bersih. Jangan sampai melukai hati orang-orang yang sejalan. Aku mengerti ini, Mas Ratu. Aku memang sudah berjanji dan mengumumkan tidak akan menginjakkan kaki ke istana Surabaya selama Eyang Giri masih hidup. Itu sumpah dan janjiku, dan akan kupegang sampai kapanpun. Nyai Roro Kidul kembali melampaui kemampuan olah Kasukman Sultan Agung. Ia seperti membalut orang utama Mataram itu dengan kabut. Tubuh Sultan Agung nampak bersinar-sinar dan seperti diselubungi cahaya. Pada pagi harinya, di Wisma Kesatriaan, saat Nini Warih menggendong Joko Lolo, ia kembali melihat keanehan. Kemana, Ger? Tanganmu seperti memimpin nenekmu. Mau kemana? Kemana, Ger? Kau ingin kemana? Hah? Iya. Nenek akan mengajakmu ke tempat yang rindang. Hah? Kau mengajak ke bawah pohon sawo? Nini Warih benar-benar heran karena Joko Lolo yang ada di gendongannya mengayun-ayunkan kedua tangannya dan mengajak berjalan. Terus berjalan hingga pada akhirnya sampai di bawah pohon sawo. Roro Sunti sangat cemas mengikuti dari belakang. Mengapa kau mengajak di bawah pohon sawo ini? Adem ya di sini, Joko Lolo. Kau tidak boleh nakal ya. Kalau main jangan jauh-jauh, bisa masuk angin nanti. Di sini memang teduh dan adem sekali, Sunti. Pantas ia suka kemari. Apa? Kau minta turun, cucuku? Jangan diturunkan, Nek. Tapi ia meronta-ronta. Biarlah. Kuturunkan saja ya, Nduk, ya. Tapi banyak semut kerangkang, Bu. Kita tunggui berdua. Joko Lolo, kau tidak boleh nakal ya, ayo. Ia minta diturunkan, Roro Sunti. Boleh nggak? Terserah Ibu, asal jangan sampai digigit semut. Nini Warih dengan lembut menurunkan Joko Lolo yang ingin turun ke tanah. Bocah kecil itu merangkak. Lalu ia berdiri merambat di bawah pohon sawo besar. Roro Sunti dan Nini Warih menjaganya di belakang. Jangan sampai bocah itu terjengkang. Anakku, kau sungguh tampan seperti bapakmu. Aku senang kau selalu bersama-sama, Risang Kusumo dan kau, Joko Lolo. Kalian harus bisa menjadi pemersatu nenek dan kakek kalian. Jangan biarkan mereka saling bermusuhan. Kasihan nenek dan kakek. Mereka harus senantiasa bersama dan bersatu. Aku senang dan aku turut bahagia apabila nenek dan kakek bersatu. Mereka harus kita persatukan. Risang Kusumo, Joko Lolo.
Lihatlah, mereka heran melihat apa yang kalian lakukan. Ya, nenekmu kagum melihat kepintaranmu, Jokololo. Ibumu juga kagum melihatmu. Kau pintar merambat-rambat berdiri tegak. Kau menyenangkan sekali. Ayah? Mengapa Jokololo kau biarkan rambatan di bawah pohon sawo? Banyak kerangkang dan semut merah. Kau ajak pulang, Sunti. Nini, kalau kau mau memong cucumu, jangan di tempat seperti ini. Kan kotor. Nanti kalau cucumu digigit kerangkang dan semut merah, bagaimana? Ia tak mau kuajak pergi, Kakang. Tak tahulah. Jokololo suka sekali bermain di sini. Ia tak mau kuajak pulang. Benar, Ayah. Jokololo yang nakal. Ia suka bermain di sini. Jokololo. 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 Dipanggil kakek kok tidak menghiraukan? Jokololo. Jokololo, sombong sekali ya. Dipanggil kakeknya kok tidak menyahut. Jokololo. Jokololo. Jokololo, hei. Jokololo. Hei, ditegur kakek kok diam saja. Jokololo, kakek memanggilmu. Kenapa kau tidak menyapa kakek? Jokololo? Cucuku seperti asing, bermain dan bergaul dengan kawannya. Aku harus menyibak rahasia gaib ini. Dan cucuku selalu senang bermain di bawah pohon sawo besar ini. Ada apa sebetulnya? Atau inikah pengaruh besar yang dilakukan anak menantuku di alam perayangan? Dewi Kesuma, pemilik pribadi Sampur Jala Sutra. Andaikan aku bisa bercakap denganmu, aku akan memintamu agar tidak mengganggu Jokololo. Ayah Panjang Emas, aku tidak akan pernah mengganggu cucumu. Ia senang bermain di sini. Bermain dengan cucumu, bermain denganku. Aku mendengar suaramu, tapi aku tidak melihat wujudmu. Mengapa kau selalu menggiring cucuku kemari? Mengapa Kesuma? Karena aku menantumu, dan kau punya cucu di sini. Oh, Kesuma, Kesuma. Jokololo tiba-tiba menghambur di antara kaki Kiwari. Kiwari benar-benar terkejut dan membungkuk memeluk bocah kecil yang baru sedang rambatan itu. Ia memondong dan menciumi cucunya. Jokololo, kau membuat kakek kaget setengah mati. Kau ini seperti orang besar saja. Kalau kau jatuh bagaimana? Kau mengagetkan kakek. Kalau kau jatuh bagaimana? Kau menghambur seperti sudah pintar berjalan saja kamu itu. Kau itu kan baru belajar melangkah. Jangan sembrono ya. Mari kakek kangen menggendongmu. Yuk. Mengapa kau tidak mau kakek gendong? Kau ingin rambatan di pohon sawo? Iya, tapi hati-hati. Semut merah dan kerangkangnya banyak sekali. Kerangkang dan semut merah seakan-akan menyingkir setiap kali pohon sawo itu disentuh cucuku. Jokololo, aku harus menerima kenyataan ini. Kau memiliki kelebihan dibandingkan bocah-bocah biasanya. Sifatnya seperti anak besar, dan ia seperti mengetahui jika kupikirkan. Sunti, Nini? Iya, ya. Iya, Kakang. Jaga Jokololo baik-baik. Jangan sampai digigit kerangkang dan semut, ya. Aku pergi dulu. Suamimu di rumah? Ada, Ayah. Ia tadi sedang istirahat setelah semalaman ia begadang dengan Kanjeng Sinuwun. Baik, aku akan menemui suamimu. Nini? Iya, Kakang. Jaga cucumu. Jangan sampai terjatuh. Iya, Kakang. Kau harus menjelaskan pada ayah bagaimana keadaanmu di alam lain untuk menghadapi anak dan istrimu. Ayah, haruskah saya menjelaskan semuanya? Baru saja aku menemui hal-hal yang aneh, Sukmo. Setiap kali menjenguk cucuku, ia selalu bersama neneknya di bawah pohon sawo. Katakan kepadaku, Sukmo. Katakan padaku, kau tidak boleh menutupi sesuatu di depan ayah. Saya harus menjelaskan apa lagi, ayah? Bukankah ayah sudah tahu jikalau Sukmo harus menikahi dua perempuan? Satu di alam nyata
dan satu di alam perayangan. Ayah, dengan ketulusan mereka, saya mencoba untuk memahami kehidupan ini. Kita hidup di dunia ini juga memiliki dua tubuh, Ayah. Tubuh jasmani dan tubuh rohani. Ayah tahu itu bukan? Lalu bagaimana dengan anak-anakmu itu? Aku sempat heran melihat Cokololo. Ia tumbuh begitu cepat dan pesat. Perkembangan jiwanya melampaui anak-anak sebayanya, Sukmo. Ayolah, kita lihat anakmu di bawah pohon sawo itu. Dan nanti kau boleh menjelaskan pada ayahmu ini. Jelaskan pada ayahmu, Ger, bagaimana kau menghadapi dua dunia yang berlainan. Aji Sukmo memandang ayahnya, lalu menunduk. Kembali ia menemani Nini Warih dan Roro Sunti menjagai Cokololo. Ayah tidak memaksamu untuk menjelaskan apa yang terjadi, ya. Tetapi perlu kau ketahui bahwa ayah melihat sesuatu yang ganjil pada Cokololo. Kau paham itu, Ayah? Sukmo? Sukmo tidak menyembunyikan sesuatu. Sukmo pernah berkata jujur pada ayah. Kalau memang Sukmo memiliki dua istri, dua anak, yang satu di alam nyata, yang satu di alam perayangan. Dan ayah telah mengetahuinya. Dan bagaimana dengan Cokololo yang suka bermain di bawah pohon sawo? Ayah, Kesuma tidak pernah betah tinggal di dalam rumah. Maka ia mengajak anaknya di bawah pohon sawo yang rindang. Teduh dan angin semilir tak pernah henti. Lalu bagaimana dengan anakmu Cokololo? Apakah akan kau biarkan mendapat pengaruh dari putramu dan istrimu di alam perayangan? Alam roh halus, anakku. Ayah, dengan keberadaan mereka, nampaknya saling melengkapi. Mereka tidak saling merugikan, tetapi mereka sangat mengasihi. Mereka saling menyayangi. Ya, syukurlah kalau begitu. Tapi apakah akan kau biarkan Cokololo mendapat pengaruh dunia gaib? Ayah telah memahami dengan jelas kitab Mego Tontro. Bagaimana Betoro Mego menitis pada tubuh Kembang Joyokusumo. Dan Betoro Tontro menitis pada Ki Ageng Joyokusumo, mertua hamba. Mereka adalah pembuka jalan bagi semua. Dan setiap orang ingin mendapatkan kesempatan. Sebab siapa yang bisa hidup dalam alam perayangan, maka ia akan mendapatkan kasampurnan. Alam kasampurnan, ya. Ayah mengerti. Ayah hanya khawatir memikirkan masa depan anakmu, Cokololo. Ayah, Sukmo percaya Cokololo akan memiliki garis tersendiri dalam hidupnya. Sejak ia lahir, dia kuanggap sebagai pahlawan kecil. Karena Cokololo lah yang bisa mempersatukan Roro Sunti dan Sukmo. Anakku, kau Nger. Sungguh ayah, Cokololo adalah bocah suci. Ia tak tahu apa-apa. Saya ayahnya dan Sunti ibunya. Kehadiran Cokololo akan semakin mengikat saya dan Sunti. Anakku, lalu bagaimana anakmu dengan Dewi Kesuma? Ayah, cucumu di alam perayangan punya nama Risangkusumo. Dia sebaya dengan Cokololo. Mereka selalu bersama. Ayah, mereka bermain bersama. Demikian juga dengan Roro Sunti dan menantumu Dewi Kesuma. Mereka senantiasa bersama. Ayah, mereka saling bantu-membantu. Roro Sunti menyadari hal ini, anakku? Ya. Selama tidak merugikan, saya rasa Sunti lebih baik tidak tahu. Roro Sunti sudah cukup menderita menghadapi kehidupannya sehari-hari. Sejak ia dicela ayahnya dan diusir ayahnya, disiksa ayahnya. Anakku, untuk itulah saya berjanji untuk membahagiakan Roro Sunti, melindunginya dari bentuk apapun. Demikian juga dengan Kesuma. Ia ingin menolong Roro Sunti agar mendapatkan kekuatan, dan sebaliknya Roro Sunti menolong Kesuma untuk selalu hadir dan bersama-sama anakmu ini. Oh, anakku, bapakmu bisa mengerti. Bapakmu bisa mengerti. Kalau begitu, ayolah. Aku ingin mengajak kalian menghadap Kanjeng Sinuwun. Ayah? Iya. Artinya kau bisa mengatasi kehidupanmu pribadi tidak seperti ayahmu. Ayah, jangan begitu. Sudahlah. Aku sudah memahami persoalanmu, Ger. Sekarang aku ingin menghadap Kanjeng Sinuwun, menyerahkan serat babat demak. Dan aku ingin menyerahkan serat babat demak itu disaksikan anak dan istriku, juga anak menantu. Sembahan hamba ini.
Ki Warih yang telah mendapatkan nama Carik Panjang Emas itu menyerahkan sebuah kotak cukup besar yang berisi tentang serat babat Demak karyanya bersama orang-orang yang membantunya. Sultan Agung Senopati Ing Ngalogo Ngadurahman sungguh terharu menerima buah karya Ki Warih yang selama ini sangat berjasa buat negara. Sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih, Paman. Terima kasih yang tidak terkira. Lalu bagaimana dengan perdikan Kedu yang telah diserahkan Kanjeng Romo kepada Paman? Puji syukur kehadirat Gusti yang Maha Agung, Kanjeng Sinuwun. Di mana perdikan Kedu bisa hamba pergunakan untuk menunjang kegiatan hamba sebagai seniman. Selama ini Kanjeng Sinuwun sangat memperhatikan hamba, hingga hamba tidak kekurangan suatu apapun. Syukurlah kalau begitu. Pergunakanlah baik-baik perdikan Kedu, agar bisa menunjang dan menggugah karya-karya barumu. Menggugah Silingit Wahyuning Dumadi. Saya bangga dengan Paman. Oh ya, lalu bagaimana rencana Kang Mas Aji Sukmo? Katanya ia ingin merayakan pesta pernikahan, benarkah demikian? Kasinggihan Kanjeng Sinuwun, Sendiko Dawu. Sebetulnya hamba juga ingin menyampaikan masalah itu. Namun matur nuwun bila mana Kanjeng Sinuwun weruh saduruning winara. Matur nuwun dan 1000 terima kasih hamba aturkan Kanjeng Sinuwun yang memperhatikan masalah keluarga hamba. Paman, saya pribadi dan atas nama pemerintah Mataram merestui rencana pesta pernikahan itu. Kalau perlu, kau boleh menggelar pertunjukan apa saja yang kau inginkan. Bisa menggelar wayang beber, tari-tarian, atau memanggil seluruh tontonan yang ada di Istana Mataram ini. Inggih, matur nuwun Kanjeng Sinuwun. Di mana terlalu besar perhatian Kanjeng Sinuwun pada masalah hamba ini. Hamba harus tahu diri, karena pada saat ini Mataram sedang melakukan karya besar. Untuk itu hamba tidak ingin tercela di hadapan para kawulu, para kesatria, dan khususnya kerabat Sentono dalam Mataram. Hamba tidak merayakan pesta anak hamba secara besar-besaran. Kami hanya ingin membuat jenang merah putih, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Oh, Paman Carik, alangkah mulianya hatimu. Kau selalu andap asor, seperti Eyang Wulung yang telah mengundurkan diri dari pengabdian di Mataram ini. Paman Carik Panjang Emas. Hamba Kanjeng Sultan. Sungguh, ini adalah panggilan dari dasar hatiku yang paling dalam. Kalau memang Paman ingin meramaikan upacara pernikahan Kang Mas Sukmo dengan Mbak Yuroro Sunti, semua biaya biar ditanggung pihak istana. Jangan khawatir. Saya sendiri yang bertanggung jawab. Sendiko dawuh, Kanjeng Sinuwun. Namun sekali lagi perkenankanlah hamba matur. Bukannya hamba menolak sih piwelasing pambagio, Kanjeng Sinuwun. Tapi hamba benar-benar ingin menerapkan kesederhanaan sebagai tanda atas keprihatinan hamba sekeluarga untuk menjunjung Mataram yang saat ini sedang punya gawe, melebarkan sayap ke Jawa Timur. Oh, baiklah kalau begitu. Aku tidak memaksa Paman. Kuterima persembahan Paman. Kuterima anggitan Paman. Sunti. Kakak? Ambil Jokolulo. Mengapa kau lepaskan? Ia di depan singgah sana. Ia merangkak, Kakak. Aduh, bagaimana ini? Sunti, ambillah. Aku tidak berani, Kakak. Sunti. Sultan Agung Senopati Ing Ngalogo Ngadurahman tersenyum saat Jokololo bocah kecil putra Sukmo dan Roro Sunti itu merangkak menuju ke depan dampar kencono. Bahkan bocah kecil itu memegang dan mengelus-elus punggung kaki Sultan Agung. Aji Sukmo berdebar-debar. Roro Sunti dan Nini Warih ketakutan, lebih-lebih prihatin. Ia berusaha mencegah, tapi tidak berani. Anakmu pintar sekali, Kang Mas Sukmo. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Anak hamba bandel sekali. 1000 ampun, Kanjeng Sinuwun. Cucu hamba bandel. Nini, ambillah cucumu. Iya, Kakak. Tidak usah. Biarlah Jokololo ikut aku. Aku senang sekali. Aku berkenan kepadanya. Aku ingin menggendongnya. Jokololo. Kau umurnya berapa? Umurnya berapa, Kang Mas Sukmo? 10 bulan, Kanjeng Sinuwun. Ia ingin berlari saja. Dia sudah pintar berjalan, walaupun selangkah demi selangkah. Jokololo. Aku bangga kepadamu. Hatiku terharu sekali. Engkau ikut datang ke Proboyekso Kencono ini. Gusti yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertaimu. Aku berharap kau kelak seperti ayahmu, Kang Mas Sukmo, menjadi putra Mataram yang terbaik.
Aku melihat sinar matamu yang memancar terang dan berkilau-kilau. Ah, Joko Lolo. Aku yang memangku raja di Mataram ini. Sesungguhnya aku bilang bahwa bocah yang kugendong ini kelak akan membawa harum Mataram. Dan ia merestui semua langkahku. Oh. Joko Lolo. Joko Lolo, paman kau kencingi, ha? Joko Lolo, aduh Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba, 1000 ampun Kanjeng Sinuwun. Mbak Yororo Sunti, aku tidak marah. Aku tidak marah. Aku bahagia sekali diompoli bocah kecil ini. Ia mengompoli setelah aku berkati. Artinya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan apa yang kusampaikan kepada anakmu. Didengarkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka demikianlah, pada hari itu Sultan Agung Senopati Inggalogo semakin dekat dan akrab dengan Joko Lolo. Ia selalu meminta Roro Sunti dan Aji Sukmo membawa bocah kecil itu ke istana. Ia sangat senang apabila Joko Lolo berada di dekatnya. Hingga suatu malam, saat ia masuk dalam sanggar pamujan. Kunyalakan dupa ini sebagai rasa syukur kepadamu, Duh Gusti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, mohon perkenanmu. Tolonglah hambamu ini. Hamba mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala kasih sayangmu. Kau senantiasa merestui apa yang ada dalam lubuk hati ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Tuhan, Bende Mataram telah berdengung. Hamba melihat kemenangan ada di pihak Mataram, yang sesungguhnya Nuswantara ini akan bersatu atas perkenanmu. Hamba berjanji untuk selalu ingat kepada La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sultan Agung Senopati Inggalogo semakin khusyuk berdoa tahajud. Ia semakin tenggelam dalam alam kasukman. Butir-butir peluh menetes membanjir membasahi pakaiannya. Ia gemetaran hebat saat melakukan doa tengah malam. Sementara itu di rumah Aji Sukmo, mereka belum bisa tidur. Masih membicarakan Joko Lolo yang benar-benar seperti anak ajaib, pintar, cerdas, dan sulit ditebak apa yang ingin dilakukannya. Aku tidak menduga Kanjeng Sinuwun berkenan padamu, Ger. Tak menduga sekali. Jangan terlalu kurang ajar, ya, Ger. Masakan Kanjeng Sinuwun diompoli? Ah, Joko Lolo, Joko Lolo. Joko Lolo, malam ini kau harus tidur bersama Eyang, ya? Bersama kakek. Kakek ingin sekali mengelonimu. Kau harus tidur bersama kakek. Sunti. Iya, ya. Aku ingin ngeloni Joko Lolo. Boleh ya aku bawa ke rumah malam ini? Ayah, nanti kalau ingin Mimi bagaimana? Aku akan memberinya madu hutan yang terbaik. Percayalah pada ayah. Ayah pernah merawat bayi. Anakku, Sukmo, juga pernah kuberi minum madu hutan saat ibunya pergi. Purik. Ini kalau kalian berkenan. Malam ini saja aku ingin mengajaknya. Bagaimana, Kakang? Kalau ayah menginginkan, ya ada baiknya kami menginap di rumah ayah. Sudah tengah malam begini. Atau lebih baik ayah tidur di sini saja. Ayah tidur di Kesatriaan, nanti Joko Lolo bisa ayah keloni dan aku. Kakang, kok jorok? Ayah tidur di sini saja ya. Ya baiklah, demi cucuku yang ganteng ya, Joko Lolo. Ayah tidur di sini. Baik, aku ingin tidur bersamamu. Kau mau? Sudah tengah malam begini kau tidak ngantuk-ngantuk, cucuku. Ayo, tidurlah, ayo. Loh, mengapa kau tidak ngantuk, cucuku? Ayo, tidurlah. Mengapa kau tidak mau tidur? Dasar bocah bandel, masa Kanjeng Sultan dikencingi? Joko Lolo, besok kalau sowan di istana tidak boleh begitu ya? Aku sampai ketakutan sekali, Sunti. Jangan-jangan Kanjeng Sinuwun murka. Aku juga takut sekali, Ibu.
Bocah kok bandelnya kayak begini? Namanya saja anak-anak. Tanya itu pada suamimu. Kalau dia masih ingat, dulu kalau digendong pasti ngompoli orang. Kakek Wulung yang kenyang dengan kencingnya. Ayah bisa saja. Kau kalau digendong kakekmu ya mesti ngompol. Sering rambutnya kau ompoli. Setiap kali kakek Wulung pulang dari Mataram, pasti kau ompoli. Sudah, Bu. Sukmo jadi malu. Kacang mosok ninggalan jarane. Ya beginilah. Kalau bapaknya suka ngompol, anaknya yang lebih sering ngencingi orang. Duh, Gusti, amit-amit. Punya anak satu saja bandelnya begini. Lolo. Kau tidak ngantuk, Ger? Kamu tidak ngantuk? Ya, baiklah. Sudah, Sunti. Kamu kan sudah mengantuk. Juga Nini, kau juga ngantuk. Prihatin, Mo, ayo tidurlah. Kalian tidur. Aku akan tidur berdua dengan Cokololo. Setuju nggak? Ayah, nanti kalau terbangun dan haus, bangunkan Sunti ya. Jangan khawatir, aku akan membangunkan. Tapi kalau kamu tidur dengan suamimu ya, walaupun anakmu bangun, aku tak mungkin membangunkanmu. Hah? Malam itu merupakan malam kebahagiaan yang tiada terkira bagi keluarga Kiwari. Untuk pertama kalinya mereka bersatu dan memuja-muji Cokololo. Bocah kecil itu digendong dan diciumi oleh Kiwari. Bocah itu bagaikan pahlawan kecil yang berhasil menyatukan keluarga Kiwari. Pada saat itu, Kiwari benar-benar terharu. Hatinya terpanggil untuk bersatu dengan keluarganya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode yang akan datang dengan judul Istana Prayangan. Sampai jumpa.